Sebelumnya, aku mengira kita bisa menjadi teman baik. Dengan begitu kita bisa menjalani hidup bersama dengan lebih santai dan menyenangkan. Tapi aku baru menyadarinya sekarang. Tidak bisa seperti ini. Menjadi teman dan pasangan adalah dua hal yang berbeda. Begitu terjadi sesuatu, maka berbagai masalah akan muncul. Kamu tidak perlu mengatakan ini padaku. Aku tidak ingin mendengarnya. Duka menyela kata-katanya dan berteriak dengan emosional. Kamu meminta putus dariku karena Daniel kan? Karena kamu masih mencintainya. Kamu ingin kembali ke sisinya, maka ingin putus dariku, benar? Aku tidak akan kembali ke sisinya, ujar Tracy menjelaskan sambil mengenyitkan kening. Aku meminta putus darimu karena menyadari kita berdua tidak cocok menjadi pasangan suami istri. Jika terus bersama, hanya akan semakin menderita. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Lalu, kenapa kamu dengannya? Duka sangat histeris hingga tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Begitu teringat kejadian itu, ia begitu kesal hingga hampir menggila. Sebenarnya, awalnya Tracy ingin menjelaskan padanya, tetapi setelah dipikir kembali, jika Duka tahu tidak terjadi apapun antara Tracy dan Daniel, takutnya Duka malah tidak akan menyetujui pembatalan pernikahan ini. Saat memikirkan ini, Tracy mengubah perkataannya. Karena kamu juga sangat memedulikan hal ini, kita batalkan saja pernikahannya. Kelak kita tetap akan menjadi teman baik. Tidak, Duka sangat keras kepala. Aku tidak akan membatalkan pernikahan. Duka, berjanjilah padaku, kelak kamu tidak akan bertemu lagi dengannya. Duka turun dari tempat tidur dan berkata sambil memegang tangan Tracy, asalkan kamu berjanji padaku, aku tidak akan memedulikannya lagi. Duka, apa kamu tidak merasa sedang membohongi dirimu sendiri? Tracy sangat tidak percaya. Kamu jelas-jelas tahu kita tidak cocok. Kenapa terus memaksa untuk bersama? Kenapa tidak cocok? Apa yang tidak cocok? Duka sedikit emosional. Bukankah kita sangat bahagia saat bersama? Aku selalu memanjakanmu, menghiburmu. Bagian mana yang tidak kulakukan dengan baik? Katakanlah, aku akan mengubahnya. Saat menghadapi Duka yang keras kepala, Tracy benar-benar tidak bisa berbuat apapun. Tracy merasa masalah di antara mereka bukanlah karena Duka melakukannya dengan baik atau tidak. Hanya saja Tinta tidak bisa dipaksakan. Meski memaksakan diri untuk terus bersama juga tidak bisa akan bahagia. Namun Duka sepertinya tidak menyadari masalah ini, atau lebih tepatnya dia sama sekali tidak ingin menghadapi masalah ini. Tracy, jangan tinggalkan aku. Duka memeluk Tracy dengan erat dan berkata sambil menangis di samping telinganya. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Meski kamu telah melakukan kesalahan atau dipaksa oleh orang lain, itu sama sekali tidak penting. Yang lalu biarlah saja berlalu. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Asalkan kamu berjanji kelak tidak akan bertemu dengannya lagi, aku tetap akan memperlakukanmu dengan baik seperti dulu. Tracy masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Tracy, kumohon padamu, jangan tinggalkan aku. Duka memeluk Tracy dengan erat dan tidak mau melepaskan tangannya. Seperti anak yang tidak memiliki rasa aman, dia takut begitu melepaskan tangannya, wanita itu akan menghilang. Duka, kamu terluka, istirahatlah dengan baik. Tracy mendorong Duka perlahan. Setelah menyadari bahwa ia demam, ia buru-buru membaringkannya ke ranjang. Duka, kamu berbaringlah, aku akan pergi memanggil dokter. Tidak, jangan pergi. Duka terus menggenggam tangan Tracy dan tidak mau melepaskannya. Jangan tinggalkan aku.
Melihatnya seperti ini, Tracy akhirnya merasa tidak tega, lalu menggenggam tangannya dan menghiburnya dengan suara kecil. Baiklah, Duka, aku akan tetap menemanimu di sini. Aku tidak akan pergi. Kamu istirahatlah dengan tenang. Duka menggenggam tangan Tracy dengan erat, lalu perlahan-lahan menutup matanya dan tertidur. Selama ini dia dibesarkan dalam kehidupan yang baik, tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Sekarang dia dipukul, baik fisik maupun jiwanya menjadi sangat lemah. Tracy duduk di samping ranjang dan menatap Duka dengan perasaan rumit. Sekarang dia sangat menyesali keputusan yang dibuatnya waktu itu. Kenapa dia menyanggupi untuk menikah dengan Duka? Sekarang membuat 3 orang menjadi menderita. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan dari luar, lalu Eva membuka pintu dan berjalan masuk, kemudian memberi hormat pada Tracy. Nona Tracy, malam ini Anda beristirahat saja di sini. Jika butuh sesuatu, aku akan menyiapkannya untuk Anda. Hah? Tracy tertegun sejenak lalu berkata sambil mengerutkan keningnya. Apa yang kamu katakan? Mana bisa aku beristirahat di sini? Ini adalah kamar Duka. Nyonya besar sudah memerintahkan. Demam Tuan Duka masih belum turun. Dia selalu memanggil nama Anda dalam kondisi tidak sadar. Jika Anda menemaninya di sini, sakitnya akan lebih membaik lebih cepat. Saat mengatakannya, Eva memberikan isyarat pada Tamara. Tamara segera mengambilkan selimut dan meletakkannya di sebelah Duka, juga meletakkan sebuah bantal. Tracy tidak bisa berkata apapun. Maggie benar-benar keterlaluan. Sekarang sudah mulai memerintahnya secara terang-terangan. Maaf ya kak, saya lagi flu batuk, jadi suaranya agak bindeng-bindeng kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa, selagi kepala saya tidak sakit, jadi saya masih bisa melanjutkan membacakan novel ini ya. Jadi mohon dimaklumin ya dengan suara saya. Saat akan mengomel, dia melihat Tamara dan tiba-tiba teringat petunjuk itu. Jadi dia mengubah niatnya. Baiklah, malam ini aku akan menemani Duka di sini, tapi aku butuh seseorang untuk berjaga di sini. Bagaimanapun aku tidak terbiasa merawat orang. Setidaknya ada yang akan membantuku jika tengah malam ia membutuhkan sesuatu. Tentu saja, ujar Eva sambil menundukkan kepalanya. Aku akan berjaga di sini dan menunggu perintah dari Anda. Biarkan Tamara yang berjaga saja, ujar Tracy santai. Biasanya dia juga merawat Duka dan lebih memahami kondisi Duka. Ini, Eva menatap ke arah Tamara. Bibi Eva, aku bisa melakukannya. Tamara sangat bersedia. Baiklah jika begitu. Lalu Eva memberi perintah. Kamu harus menjaga Tuan Duka dan Nona Tracy dengan baik. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku. Baik, tenang saja. Tamara terus-menerus menganggukkan kepalanya. Nona Tracy, kalau begitu, aku undur diri dulu. Jika butuh sesuatu, silakan beritahu Tamara. Setelah membungkuk hormat pada Tracy, Eva pun mengundurkan diri. Tracy berjalan ke pintu dan memberi perintah pada Naomi dan Paula. Malam ini, aku akan menemani Duka di sini. Kalian pergilah istirahat. Hah? Naomi dan yang lainnya sangat terkejut. Paula bertanya dengan suara rendah. Apa mereka memaksa Anda? Jangan takut, kita bisa melawan mereka. Tidak. Ujar Tracy datar. Pergilah istirahat. Tenangkan diri kalian. Aku akan menepol kalian jika terjadi sesuatu. Nona Tracy. Baiklah. Awalnya Paula ingin menyanyikan sesuatu tapi dihentikan oleh Naomi. Naomi menyerahkan tas tangan Tracy padanya lalu menarik Paula dan yang lainnya meninggalkan tempat itu. Tracy menutup pintu dan kembali ke kamar tidur lalu langsung mematikan lampu.
Saat ini kebetulan Tamara sedang berdiri di sisi ranjang sambil memandang Duke dengan tatapan rumit. Saat melihat Tracy datang, ia segera mengalihkan pandangannya dan berkata sambil menundukkan kepala, "Nona Tracy, apakah ada yang Anda butuhkan? Ambilkan sebaskom air untuk membasuh tubuh Duke." Lalu Tracy duduk di sofa sambil meneguk teh. "Baik." Tamara segera pergi mengambil air hangat. Setelah tiba di sisi ranjang, dia memeras handuk hingga kering dan menyerahkan handuk itu pada Tracy dengan hati-hati. "Nona Tracy, apa kamu menyuruhku untuk bekerja?" Tracy mengenyitkan keningnya. "Maaf." Tamara langsung meminta maaf lalu mengelap tubuh Duke dengan hati-hati. Tracy mengamati Tamara diam-diam sambil memegang cangkir tehnya. Gerakan Tamara sangat lembut dan hati-hati seperti takut akan membuat Duke kesakitan. Duke masih dalam kondisi tidak begitu sadar, mungkin karena merasa ada yang sedang mengelap tubuhnya. Dia langsung bergumam tanpa sadar, Tracy." Kemudian Duke menggenggam tangan Tamara dan menariknya ke pelukannya. Sepertinya Tamara sedikit terkejut. Dia menatap Tracy dengan panik, lalu buru-buru melepaskan diri dari tangan Duke dan berkata dengan pelan, "Kakak salah orang. Aku Tamara, bukan Nona Tracy." Lalu dia mundur ke samping seperti terkejut karena kejadian tadi dan tidak berani mendekati Duke lagi. "Dia sedang demam, tidak sadar. Kamu jangan memasukkannya ke dalam hati." Tracy meletakkan cangkir tehnya dan memberi perintah, "Bawakan selimut itu ke sini. Aku akan tidur di sofa." Oh. Tamara segera membawakan selimut dan bantal ke sofa dan merapikannya untuk Tracy, lalu membantu Tracy berbaring. "Nona Tracy, apa Anda masih membutuhkan sesuatu? Tuangkan segelas air untukku." Tracy memijat dahinya, ekspresinya terlihat sangat lelah. "Baik." Tamara berjalan ke samping mengambil air lalu menoleh untuk melihat Tracy sekilas. Kemudian di saat Tracy tidak menyadarinya, dia buru-buru menuangkan beberapa tetes cairan ke dalam air dan membawakannya untuk Tracy. "Nona Tracy, ini airnya." "Iya." Tracy meminum beberapa teguk dan berbaring sambil memiringkan tubuhnya. "Aku mau istirahat, jangan ganggu aku. Kamu tunggu saja di samping sana. Periksa suhu tubuh Duke. Jika demamnya tidak turun-turun, kamu harus memberinya obat." "Baik, aku mengerti." Tamara menganggukkan kepalanya. Tracy memejamkan matanya. Tidak lama kemudian ia terlihat tenang, seperti sudah masuk ke alam mimpi. Tamara berdiri di samping ranjang dan memperhatikan Tracy dengan hati-hati, bahkan mencoba bertanya dengan suara kecil, "Nona Tracy, apa Anda ingin minum air?" Tidak ada reaksi dari Tracy. Lalu Tamara menghela napas lega dan duduk di kursi sofa yang ada di ranjang. Dia menatap Duke dalam hening. Tatapan itu lembut dan penuh cinta. Saat ini Duke mulai terbatuk. Tamara buru-buru mendekat dan menepuk dada Duke dengan pelan. "Kakak, baik-baik saja." Batuk Duke semakin parah dan hampir tidak bisa bernafas. Tamara buru-buru menuangkan air dan meminumkannya pada Duke. Sepertinya Duke terlihat lebih baik setelah minum air. Ia berbaring di ranjang dengan nafas berat. Melihat Duke yang seperti ini, Tamara sangat sedih dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kak, kamu benar-benar bodoh. Kenapa kamu bersikeras mencintai seorang wanita jahat? Dia sama sekali tidak layak untuk kamu cintai." Saat mengatakannya, Tamara memelototi Tracy yang ada di sofa dengan perasaan dendam. Dia semakin iri saat melihat wajah Tracy yang cantik dan menawan. Dia berjalan mendekat lalu mengangkat tangannya dan bersiap untuk memukul Tracy. Namun pada saat ini terdengar suara langkah dari luar. Tamara terkejut, buru-buru menarik tangannya dan kembali ke samping ranjang. Langkah kaki itu segera berlalu, tetapi Tamara tahu pasti ada orang yang selalu berpatroli di luar. Dia tidak berani bersikap kurang ajar. Selain itu, jika meninggalkan jejak apapun, besok pasti
ketahuan bahwa dia yang melakukannya. Bagaimanapun selain Duke hanya dia ada mereka berdua di ruangan ini. Setelah terbatuk beberapa saat, tubuh Duke mulai basah oleh keringat. Tamara mengambil handuk hangat dan mengelap keringat Duke dengan lembut. Tracy. Duke yang tidak sadar masih mengira dia adalah Tracy. Ia kembali memegang tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Tracy, jangan pergi. Kali ini Tamara tidak menolak, bahkan menjatuhkan tubuhnya di atas tubuh Duke, mencium dahi, mata, dan pipi pria itu dengan penuh cinta, bahkan berkata dengan emosional, "Kak, apa kamu tahu? Aku benar-benar berharap lusa nanti akulah yang akan menjadi pengantinmu, bukan Tracy. Jika aku memiliki latar belakang, kekuasaan, status dan layak untuk mendampingi kakak, mungkin semuanya akan berbeda. Kakak tidak akan begitu putus asa dan menderita. Aku juga tidak akan begitu tertekan dan sedih. Aku tidak sama dengan wanita jahat itu. Aku akan sungguh-sungguh mencintaimu. Aku pasti akan menjadi seorang istri yang baik." Saat mengatakannya, dia mencium bibir Duke dengan penuh perasaan cinta. Duke tidak sadar karena demam. Di bawah alam sadarnya, dia selalu menganggap bahwa orang yang saat ini sedang merawatnya adalah Tracy. Saat merasakan ciuman hangat wanita itu, dia pun membalasnya secara alami. Ciuman kedua orang itu semakin bergelora dan benar-benar telah melupakan Tracy yang sedang berada di sofa. Tidak lama kemudian Tamara melepaskan jaketnya, beranjak menaiki tempat tidur dan masuk ke dalam selimut Duke, lalu mencium dan meraba tubuh Duke. Duke juga tidak bisa menahan kehangatan yang liar dan menggoda ini, lalu dengan segera menyatu dengannya. Pada malam ini, Tracy tidur dengan sangat nyenyak. Saat bangun pada keesokan harinya, dia merasa kepalanya sedikit pusing, kepalanya berat bagaikan ditimpa benda besar. Dia berguling berbalik untuk melihat ranjang, tapi Duke sudah tidak ada. Dia tercengang sejenak, buru-buru bangun dan melihat sekeliling. Duke, aku di sini. Suara Duke terdengar dari kamar mandi. Tracy menoleh dan melihat dia baru selesai mandi. Tubuhnya terbungkus handuk, menyeka rambutnya sambil berjalan keluar. Sudah semalaman dia sudah jauh lebih bersemangat. Sudah tidak demam lagi. Wajahnya memerah penuh energi dan juga ada senyuman manis di wajahnya. Selamat pagi, Tracy. Cepat kenakan pakaianmu. Tracy mengerutkan keningnya dan berbalik badan. Duke tidak pergi mengenakan pakaian. Ia langsung memeluknya dari belakang dan mencium telinganya dengan mesra. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Apa yang kamu lakukan? Tracy mendorongnya dengan tercengang dan juga mundur setengah langkah. Kenapa kamu begini lagi? Duke mengerutkan keningnya dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Tadi malam kamu masih sangat bergairah padaku, berinisiatif naik ke ranjangku. Sekarang memalingkan muka lagi. Tadi malam, Tracy tercengang sejenak, matanya melihat ke arah ranjang yang berantakan. Dia pun segera mengerti. Mana Tamara? Apa? Untuk apa kamu menanyakan dia? Duke bertanya dengan tidak senang. Tidak ada apa-apa. Tracy mengalihkan pembicaraan. Mau panggil dia masuk untuk membereskannya? Benar juga. Duke tersenyum dengan malu. Harus dibereskan dulu spraynya. Sudah harus diganti. Apa kamu tidak melihatnya ketika bangun di pagi hari? Tracy lanjut bertanya. Aku memintanya untuk menjaga di sini tadi malam. Dia berjaga di kamar tadi malam. Duke tercengang sejenak dan sangat canggung. Pantas saja, saat melihatnya tadi pagi, wajahnya memerah. Apa tadi malam dia melihat kita berdua? Berbicara sampai di sini, Duke sedikit malu. Maaf Tracy, tadi malam aku demam sampai linglung. Tidak memperhatikannya. Kamu jangan marah. Dia tidak akan sembarangan menceritakannya.
Kamu sudah melihatnya tadi pagi. Tracy sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Duke, malah terus membahas perilaku Tamara. Sudah melihatnya. Duke menganggukkan kepala. Dia menunjuk meja di samping dan berkata, saat aku bangun, dia sedang tidur di meja. Melihat aku bangun, dia buru-buru melayaniku. Aku yang menyuruhnya pergi. Oh, Tracy tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku mau kembali ke kamar untuk mandi dan ganti pakaian. Kamu istirahat lagi saja. Ketika berbicara, Tracy mengambil tasnya, berbalik badan dan pergi. Tracy, Duke buru-buru mengejar dan menariknya. Berhubung di hatimu ada aku, kamu jangan marah padaku lagi ya. Besok kita sudah mau menikah. Hari ini kita persiapkan dengan baik. Duke, Tracy menatapnya dengan ekspresi rumit dan bertanya dengan halus, apa kamu sangat peduli dengan hal semacam itu? Apa? Hal semacam apa? Duke tercengang sejenak dan bertanya dengan bersemangat. Apa maksudmu adalah jangan peduli dengan hal yang kita berdua lakukan itu? Bukan, Tracy berpikir kemudian berkata lagi. Semuanya adalah orang dewasa, walaupun itu sudah terjadi, juga bukan apa-apa kan? Apa yang kamu maksud? Duke cemas. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Maksudku, jika kamu menemukan... Tracy mengatakan sampai setengah, kemudian berhenti dan mengubah kata-katanya. Lupakan saja, nanti baru dibicarakan lagi. Aku pergi mandi di kamar tamu dulu. Sampai jumpa nanti. Setelah mengatakan itu, Tracy menekan saklar lampu dinding, kemudian pergi dengan cepat. Duke melihat punggungnya, suasana hatinya sangat buruk. Dia tidak mengerti mengapa Tracy seperti ini. Siang hari dan malam hari seperti dua orang yang berbeda. Tracy datang ke kamar tamu, menelpon Naomi dan Paula kemari, memerintahkan, keluarkan video kamera pengawas mikro nomor 2. Hah? Naomi tercengang sejenak, segera bereaksi kembali. Baik,